guys, kembali lagi di channel kami, channel Teropong Film. Kali ini kami akan membahas tentang film yang berjudul Precious and the Seven Dwarfs. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Hong Joong-ho. Perlu diingat, film ini mengandung 100% spoiler. Sebelum saya menceritakan tentang film ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat mengupload video ini dengan semangat. Terima kasih. Kisah ini dimulai dengan menceritakan pulau dongeng di mana negeri ajaib yang dihuni oleh para pangeran, putri, penyihir, dan monster. Dalam kehidupan negeri ajaib, sering terjadi bencana dan serangan, sehingga masyarakat memanggil pertolongan dari The Fearless Seven, pahlawan terbesar di negeri ajaib. Suatu saat, ketika The Fearless Seven datang untuk menolong dan berhasil mengalahkan musuh, lalu menyelamatkan sang putri, akan tetapi, para pahlawan ragu dan berpikir bahwa perempuan tersebut bukanlah seorang putri, melainkan penyihir. Karena penampilannya yang terlihat buruk sehingga mereka menyerang sang putri. Namun, ternyata para pahlawan tersebut telah melakukan suatu kesalahan. Mereka menyerang seorang putri peri yang mereka tidak sangka karena paras dari putri tersebut buruk tidak seperti putri lainnya yang berparas menawan. Putri peri tersebut marah dan mengutuk The Fearless Seven sebagai pembelajaran. The Fearless Seven diberi kutukan dengan mengubah penampilan mereka yang semula rupawan menjadi monster berwarna hijau yang jelek, dan setiap orang yang melihat mereka pun akan menilai hal yang sama. Ada satu cara untuk menghancurkan kutukan tersebut, dengan mendapatkan sebuah ciuman dari wanita tercantik di pulau tersebut. Adegan selanjutnya berlatar tempat kerajaan yang suram dan hancur, terdapat seorang ratu dan para pelayannya yang berwujud monster beruang lucu. Ratu tersebut memasuki sebuah ruangan yang terdapat pohon ajaib tumbuh di dalamnya. Pohon ajaib tersebut menghasilkan 2 buah apel yang ketika pagi hari datang, berubah menjadi sepasang sepatu merah yang cantik. Sepasang sepatu merah tersebut memberi mantra ajaib yang berkhasiat bagi pemakai sepatu ini menjadi cantik dan muda. Ketika sang ratu memakai sepatu tersebut, seketika berubah menjadi muda dan cantik, tetapi sepatu itu pun belum sepenuhnya berkhasiat. Pada malam harinya, ada seorang perempuan yang memanjat dan menyelinap masuk ke dalam ruangan pohon apel berada. Perempuan tersebut merupakan seorang putri dari kerajaan itu, yang mencari sebuah buku yang merupakan diary dari ayah putri tersebut, yakni raja dari kerajaan tersebut. Diceritakan, dalam tulisan diary sang raja, ratu atau ibu dari sang putri meninggal dan ketika sedang merayakan ulang tahun putri yang ke-18 tahun, datanglah seorang wanita bernama Regina, yang dikatakan oleh orang-orang bahwa Regina seorang penyihir. Namun, raja berpendapat Regina terlalu cantik untuk ukuran seorang penyihir. Raja pun jatuh cinta dengan paras penyihir tersebut dan menikah dengannya. Regina membawa cermin aneh dan setelah itu, satu persatu orang di sekitar kastil menghilang. Raja curiga, kejadian aneh ini terjadi karena cermin tersebut. Kemudian, Raja menyaksikan keanehan Regina yang lain. Regina berbicara dengan sebatang pohon yang membuktikan bahwa Regina adalah penyihir. Setelah menyaksikan secara langsung keanehan Regina dan membuktikan Regina adalah penyihir, Raja membawa putri bernama Snow keluar dari istana ke tempat yang aman. Dalam diary tersebut, Raja meminta Snow untuk mencari dan meminta bantuan The Fearless Seven. Di akhir kata, Raja mengatakan bahwa apel adalah buah yang mencurigakan. Setelah itu, keberadaan sang raja pun menghilang. Tak terasa, pagi hari datang. Buah apel pun mulai mekar dari pohon ajaib tersebut. Snow menyentuh dan menggunakan sepasang sepatu merah dari apel tersebut. Seketika, Snow menjadi ramping dan cantik. Sang ratu melihat sepatu ajaib yang ia dambakan dicuri, lalu memerintahkan untuk menangkap perempuan tersebut. Perempuan tersebut yang ialah Snow berhasil kabur. Karena telah menghasilkan sepatu merah yang sempurna, pohon ajaib pun berguguran. Adegan berikutnya
di mana The Feral Seven yang telah menjadi monster hijau dan jelek memikirkan cara untuk memecahkan kutukannya. Ketika sedang berbincang, mereka menyaksikan sapu terbang di atas mereka. Snow berhasil kabur dengan menaiki sapu terbang ajaib dan kehilangan kendali, sehingga menabrak pohon dan sampai di sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal The Feral Seven. The Feral Seven mengira ada penyihir yang mengutuk mereka, lalu masuk dan menyusup sehingga berencana untuk menyerangnya. Namun, mereka terkejut dan terpesona bahwa yang datang menyusup ternyata seorang gadis cantik. Terlambat, salah satu dari ketujuh pahlawan tersebut tidak menyadari kekeliruan mereka, lalu menyerang dari belakang dan membuat Snow tak sadarkan diri. Terbangun, dan The Feral Seven menatapnya dengan kagum akan paras Snow. Snow terkejut ketika melihat bayangan dirinya di cermin. Kemudian, Snow menyadari penampilannya berubah menjadi menawan karena menggunakan sepatu merah ajaib. Snow mengenalkan dirinya kepada The Feral Seven dengan nama Red Shoes. Lalu, The Feral Seven mengenalkan diri mereka yang diwakili oleh Merlin dan menyebutkan nama anggota lain seperti Jack, Hans, Arthur, Pino, Noki, dan Kyo. Snow menyampaikan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menemukan ayahnya, dan ia memerlukan F7. F7 tidak mengakui bahwa merekalah yang Snow cari karena berpikir Snow tidak akan percaya dengan mereka karena paras mereka yang buruk, sehingga Merlin berkata kalau mereka mengenal F7 dengan baik, dan bahwa F7 sibuk lalu meminta Snow untuk membiarkan mereka membantu Snow mencari ayahnya. Snow memuji mereka sebagai rasa terima kasih. Adegan berlanjut di kerajaan Pangeran Everett, yang kedatangan Ratu Regina bertujuan agar Pangeran Everett mencari wanita di selembaran kertas. Ratu Regina masih belum menyadari bahwa wanita yang mencuri sepatunya ialah Putri Snow. Ratu berencana ketika Pangeran Everett menemukan Snow, ia akan mendapatkan kembali sepatu yang dicuri. Pangeran Everett menyetujuinya dan dengan senang memerintahkan pelayannya untuk mencari Snow yang cantik. Adegan selanjutnya, Snow sedang membuat selembaran yang berisikan informasi ayahnya yang hilang. Merlin melihat Red Shoes berlarian keluar menuju hutan sendirian. Red Shoes, yang merasa melihat ayahnya, berusaha mencari ayahnya di hutan. Namun, ternyata hanya monster kelinci raksasa. Monster kelinci itu mencoba menyerang Red Shoes. Untungnya, Merlin segera datang dan menolongnya. Akan tetapi, Merlin berhasil dikalahkan kembali oleh monster kelinci karena ia gagal menyerang monster itu dengan fisiknya yang asli. Red Shoes pun terpojok dan monster kelinci ingin menyerang Red Shoes. Pangeran Arthur datang ingin melindungi Red Shoes, tetapi karena Red Shoes melihatnya, Pangeran Arthur kembali menjadi monster hijau dan gagal menyerang monster kelinci. Untungnya, berhasil dilumpuhkan. Dan Red Shoes pun kembali aman. Karena khawatir, anggota lain dari F7 pun menyusul. Tetapi karena sudah kembali aman, mereka pun kembali dengan membawa monster kelinci untuk mengurungnya. Adegan berikutnya, F7 menyusun rencana untuk mencari ayah Red Shoes. Dan pada keesokan paginya, mereka memulai pencarian. Red Shoes dan Pangeran Arthur mencari dan membagikan selembaran sampai ke pusat kota. Dalam pencariannya, Red Shoes menemukan gambaran dirinya di selembaran orang buronan. Red Shoes melihat ada dua orang besar yang memburunya dan kabur. Merlin datang menyusul Red Shoes dan Pangeran Arthur, dan ketika ia sampai, Merlin juga mengetahui Red Shoes yang menjadi buronan. Red Shoes berusaha pergi dari pusat kota dan hampir tertangkap. Merlin dengan cepat membawa Red Shoes pergi dengan menunggangi monster kelinci. Akan tetapi, para penjaga yang mengejar Red Shoes mengetahui bahwa Red Shoes mencari ayahnya. Merlin dan Red Shoes berhasil kabur. Lalu Merlin menanyakan perihal mengapa ada orang yang mengejar Red Shoes. Namun, Red Shoes belum sempat untuk menjelaskan dan kembali mencari ayahnya. Sebelum beranjak, Merlin mempunyai sebuah ide. Di ladang bunga yang indah, Merlin menggambar ayah Red Shoes dan memberitahukan untuk menghubungi mereka dengan mencantumkan di mana mereka berada, sehingga apabila melihat ayahnya, dapat datang ke sana. Sayangnya,
para penjaga yang memburu Recius melihat informasi yang dibuat Merlin sehingga menemukan keberadaan Recius. Keesokannya, Pangeran Everett dan pasukannya datang untuk membawa Recius. Para penjaga berhasil menangkap Prince Arthur dan Merlin sebagai sandera agar Recius ikut dengannya. Ketika pasukan Pangeran Everett mulai maju untuk menyerang, Recius keluar dan semua orang terpesona akan kecantikannya. Recius mengatakan ia akan bersedia ikut jika melepaskan Prince Arthur dan Merlin. Pangeran Everett langsung membebaskan mereka. Setelah dibebaskan, Recius mengatakan bahwa ia menolak untuk ikut, dan Pangeran Everett memerintahkan untuk menangkap paksa Recius. F7 tidak terima akan hal itu dan berusaha membebaskan Recius dengan menyerang pasukan Pangeran Everett. Dalam pertarungan, F7 berencana untuk merobohkan papan istana rumah mereka sebagai upaya mengalahkan pasukan Pangeran Everett. F7 pun berhasil mengalahkan pasukannya. Adegan berlanjut. Pangeran Everett kembali ke kerajaannya, dan ketika sampai, Ratu Regina telah menunggunya. Pangeran Everett gagal menangkap Recius, lalu Ratu Regina memberikan buah apel kepadanya. Pangeran Everett dan penjaganya memakan buah apel tersebut dan seketika berubah menjadi monster raksasa. Selanjutnya, Recius dan Merlin menggunakan sapu terbang ajaib dan robot kayu buatan Pino, Noki, dan Kyo untuk menyebarkan selembaran informasi mengenai ayahnya. Setelah selesai menyebarkan ke seluruh tempat, Merlin dan Recius tersangkut di pohon dan terjatuh. Recius dan Merlin berjalan menuju tempat tinggal mereka. Kemudian mereka singgah sejenak dan berbincang. Lalu mereka berciuman. Setelah itu, Merlin mengatakan kepada Recius untuk tidak membuka matanya sampai Merlin menyuruhnya. Ketika Merlin meminta Recius untuk membuka matanya, Merlin tetap kembali menjadi monster hijau. Kutukannya tidak hancur. Tiba-tiba datang monster raksasa menyerang mereka, lalu mereka berusaha kabur. Merlin pun meminta Recius untuk tidak melihatnya dan pergi ke arah jembatan tanpa menengok ke belakang agar Merlin dapat melawan monster raksasa itu dengan wujud aslinya. Dan Merlin pun berhasil mengalahkan ketiga monster raksasa tersebut. Akan tetapi, monster terakhir berusaha untuk melawan kembali dan menangkap Merlin sehingga mereka jatuh ke dalam air. Recius berusaha menyelamatkan Merlin dengan terjun ke dalam air. Merlin tergencit bebatuan besar sehingga sulit untuk diselamatkan. Recius mencoba untuk mengangkat batu tersebut, tetapi gagal. Ia berusaha untuk melepaskan sepatu merahnya agar kembali ke tubuh aslinya yang kuat sehingga dapat menyelamatkan Merlin. Recius berhasil menyelamatkan Merlin dan kembali ke permukaan. Ia bertemu dengan 3 monster beruang lucu yang ialah pelayan Regina. Monster beruang lucu itu mengenal Snow. Monster kelinci raksasa pun ada di sana dan terkejut melihat Snow. Akhirnya, Ratu Regina mengetahui pencuri sepatunya adalah Putri Snow. Adegan berlanjut, di mana Merlin telah sadarkan diri dan melihat wujud asli dari Snow. Mereka terlihat cangkung. Mereka terdiam sampai api unggun padam. Merlin beranjak pergi meninggalkan Snow diikuti monster kelinci. Putri Snow memutuskan untuk mengenakan sepatunya kembali. Merlin seperti sedang berbincang dengan dirinya sendiri tentang perasaannya. Ia menyadari bahwa Putri Snow tetap menyukainya meskipun penampilannya yang buruk. Dalam perjalanannya, Recius bertemu dengan Merlin. Merlin memintanya untuk melepaskan sepatu itu, tetapi Recius kesulitan. Merlin memberikannya buah apel dan memintanya untuk memakan buah itu agar dapat melepaskan sepatunya. Ketika Recius ingin memakannya, Merlin yang lain datang dengan membawa kayu bakar. Ternyata, Merlin yang memberikan buah apel adalah Ratu Regina yang sedang menyamar. Karena rencananya gagal, Regina membawa pergi Recius. Merlin segera menyusul Recius dan meminta monster beruang lucu itu untuk memanggil F7 yang lain. Recius dibawa ke ruang pohon apel yang telah mati berada. Regina menyuruh Recius untuk memakan buah apel yang diberikan Regina, tetapi Recius menolak. Regina mengancam, jika Putri Snow tidak mau memakan buah apel tersebut, Putri Snow akan menyaksikan Merlin mati. Putri Snow pun memakan buah apel tersebut,
dan terjadi sesuatu pada tubuhnya. Merlin dibawa pergi ke tempat pohon cermin aneh yang berbicara. Cermin aneh tersebut mengatakan setelah Resius memakan apel tersebut, ia akan berubah menjadi pohon apel yang menghasilkan sepatu merah ketika bunyi lonceng ketiga. Lalu setelah itu, Resius akan mati. Merlin membebaskan dirinya dari jeratan yang mengikatnya dan menyerang cermin aneh itu. Ia berusaha untuk keluar dan menyelamatkan Putri Snow, tetapi gagal dan tertangkap. F7 pun datang dan membebaskan Merlin. Lalu mereka menyerang cermin aneh itu dan berhasil mengalahkannya. Merlin pun berhasil keluar dan menyerang Regina untuk menyelamatkan Putri Snow. Ia menjatuhkan dirinya bersama Regina dan melenyapkan Regina dengan kekuatan petirnya. Regina pun mati dan semua terbebas dari kutukan sihir Regina. Sayangnya, Merlin ikut mati karena mengorbankan dirinya. Akhirnya, Putri Snow dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Snow White merasa sedih mendengar Merlin mati dan ia pun menangis. Pino, Noki, dan Koi membawa tubuh Merlin yang tidak berdaya. Ternyata Merlin masih selamat, tetapi sekarat. Tak lama setelah itu, Merlin pun menghembuskan napas terakhirnya. Snow White yang sedih berusaha untuk melepaskan kutukan Merlin dengan memberikannya sebuah ciuman. Merlin pun terbebas dari kutukannya dan dapat membuka matanya kembali. Snow White terkejut dan mereka berpelukan. Semua pun ikut senang. Akhir adegan, Pangeran Arthur menanyakan siapa wanita yang sedang bersama Merlin itu. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.